Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Jemaat NDC yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali bisa beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga yang menulis demikian. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Belum waktu yang tepat untuk terjadi. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Pasti terjadi, pasti tergenapi dengan tidak menipu. Firman Allah ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Nah, Tuhan itu bukan penipu. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Apapun yang Tuhan firmankan pasti terjadi dalam hidup setiap kita. Apabila berlambat-lambat, slow in coming, datangnya pelan-pelan, nantikanlah itu. Wait for it. Ini yang penting. Wait for it. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang, sungguh-sungguh akan terjadi, dan tidak akan bertangguh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kita baca ini merupakan jawaban yang Tuhan berikan atas pergumulan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Dia melihat orang benar menderita, dia melihat orang benar diperlakukan tidak adil. Dan Habakuk mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, why? Mengapa? Seringkali ketika kita mengalami ketidakadilan dalam hidup kita, seringkali ketika kita mengalami pergumulan, masalah, kita selalu bertanya, why? Why me? Tuhan jawab, why not saudara sekalian? Nah, jemaat yang diberkati, pertanyaan kedua yang diajukan oleh Habakuk adalah how long? Berapa lama? Saudara, semua kita pun sama seperti Habakuk. Kalau kita mengalami masalah, kita selalu tanya, berapa lama masalah ini saya alami? Berapa lama pandemi ini akan berakhir? Betul saudara? Kita akan bertanya why? Mengapa? Dan kita akan bertanya how long? Berapa lama? Dan Tuhan menjawab Habakuk dengan firman-Nya. Nah, Tuhan katakan firman itu, janji itu belum saatnya untuk terjadi. You must wait for it. Kamu harus menunggunya. Nah, saya mau bacakan terjemahan versi Contemporary English Version. Ini jauh lebih bagus. Dikatakan begini, at the time I have decided, pada waktu yang sudah kutetapkan. Saudara tahu, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu terjadi pada waktu yang Tuhan tetapkan. Terjadi pada waktu yang Tuhan tentukan, terjadi pada waktu yang Tuhan sudah putuskan. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, He set the time. Jadi yang setting waktunya itu Tuhan, bukan kita. Yang berdaulat menentukan waktunya itu adalah Tuhan. Dikatakan oleh kitab, dikatakan it's not yet, I have decided, my words will come true. Firmanku pasti terjadi. Firmanku pasti tergenapi. Amin saudara. Lihat kiri kananmu, firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan pasti terjadi. You can trust what I say about the future. Kamu bisa mempercayai apa yang kufirmankan tentang masa depan. It may take a long time. Mungkin waktunya agak lama. But keep on waiting. Tetaplah menunggu. It will happen. Pasti terjadi. Nah, saya ingin berbicara tentang kata waiting. Keep on waiting. Masa menunggu. Season of waiting. Saudara sekalian, seringkali dalam hidup kita, Tuhan menempatkan kita dalam season of waiting. Mungkin saudara sedang menunggu jawaban doa-doamu. Engkau sudah berdoa, engkau sudah bergumul, engkau sudah menjerit, berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan belum menjawab doamu saudara sekalian. Engkau sedang menunggu jawaban doamu. Kalau kita pelajari, jawaban doa itu ada 3. Yang pertama, Tuhan katakan ya. Dan Tuhan memberikan apa yang kita minta. Yang kedua, Tuhan berkata tidak. Dan Tuhan memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Tuhan berkata tunggu. Artinya apa? Anda harus menunggu waktu yang tepat. Apa yang Anda doakan, apa yang Anda minta, Tuhan berikan bagi Anda. Nah, mungkin Tuhan sedang menempatkan Anda dalam masa menunggu impian Anda, harapan Anda, cita-cita Anda,
visi Anda akan terjadi. Mungkin Anda sedang menunggu Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan bagi setiap kita. Hari-hari ini dalam pelayanan ada banyak orang sedang mengalami masa menunggu, season of waiting. Nah, ini yang jadi masalah buat kita. Apalagi kita yang hidup di era modern ini, kita mau semuanya serba instan. Kita mau semuanya serba cepat. Kita memperlakukan Tuhan itu seperti jin yang ada di lampunya Aladin, saudara. Mengajukan 3 pertanyaan, 3 permintaan, dan begitu diminta langsung terjadi. Tuhan bukan jinnya Aladin, saudara. Tuhan bekerja pada waktunya. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, menunggu itu menjadi masalah. Kita mau cepat. Bahkan sekarang di supermarket, kalau Anda tidak mau antri di kasir, ada namanya self-service counter. Anda bisa scanning sendiri, bayar sendiri barang-barang Anda, dan cepat bisa pergi. Nah, zaman waktu kita ambil foto itu, saudara, foto itu pakai roll film. Yang tahu roll film, angkat tangan. Ketahuan umurnya. Nah, saudara sekalian, zaman roll film itu kita beli, terus kita masukin di kamera, betul nggak? Dan kita harus jepret sampai habis, baru dikeluarin, baru dibawa ke tukang cetak foto. Itu butuh seminggu lamanya sampai kita bisa lihat hasilnya. Ada proses yang kita jalani, baru ada hasilnya. Tapi sekarang di era digital, keren banget. Ada ambil foto pakai handphone, langsung bisa lihat hasilnya. Tidak cocok langsung di-delete, saudara. Dan kalau mau diedit, langsung bisa diedit, langsung bisa diposting detik itu juga. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, sekarang semuanya serba instan. Sekarang semuanya serba cepat. Nah, masa menunggu, waiting itu menjadi masalah buat setiap kita. Satu hari ada satu cerita menarik, di airport di kota Houston di Amerika Serikat. Nah, kota Houston kan kota nggak besar. Waktu itu, saudara, dari arrival gate, dari gerbang kedatangan ke baggage claim, ke tempat pengambilan bagasi itu dekat. Jadi orang begitu landing, dia keluar, langsung sampai di tempat bagasi. Nah, karena bagasi itu kan perlu proses waktu untuk kemudian mengeluarkannya, memprosesnya. Jadi orang semua menunggu bagasinya. Orang Amerika paling tidak betah menunggu, saudara. Jadi begitu mereka disuruh nunggu bagasi, mereka komplain habis. Mereka tulis surat kepada direktur, kepada pihak manajemen daripada airport di Houston. Sampai manajemen airport meeting, saudara. Bagaimana cara menyiasatinya supaya orang gak komplain. Karena orang tidak mau menunggu bagasi terlalu lama. Jadi dibuat satu ide yang bagus, jarak dari arrival gate, jarak dari gerbang kedatangan sampai ke baggage claim itu dibuat jauh. Dan di tengah perjalanan itu ada Starbucks, ada yang namanya Subway, ada namanya makanan. Jadi orang begitu landing bisa mampir sini, dan akhirnya sampai ke baggage claimnya. Ketika dia sampai di tempat bagasinya sudah sampai. Hebatnya, semua orang happy. Padahal kan bodoh ya, harus jalan jauh, saudara. Betul nggak? Kenapa? Masalahnya kita tidak suka menunggu. Kita maunya semua cepat, kita maunya serba instan, kita maunya semua sekarang, dan sekarang. Sebagai orang percaya, satu hal kita harus sadar. Semuanya terjadi pada waktu yang Tuhan tentukan. Kita harus mengerti sense of timing. Kita harus mengerti yang namanya sense waktu. Jadi yang penting itu bukan cuma what. Yang penting itu bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Saya ulangi. Yang penting itu bukan cuma apa yang Anda lakukan, tapi kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Saudara, semuanya ada seasonnya. Semuanya ada musimnya, betul? Semuanya ada waktunya. Nah, kalau Anda melakukan hal yang benar, tapi waktunya nggak tepat, hasilnya kegagalan. Kalau Anda mau berhasil, lakukan hal yang benar,
dengan cara yang benar dan di waktu yang benar. Maka Anda sukses, Anda berhasil. Amin, saudara sekalian. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita punya sense of timing. Nah, ini yang penting sekali. Dalam komunikasi pernikahan contohnya. Saya ini orangnya kolerik. Orang kolerik itu perfeksionis. Orang kolerik itu tegas, disiplin. Orang kolerik itu on schedule. Itu saya dulu, saudara. Nah, orang kolerik itu paling tidak sabaran, gampang marah. Itu saya. Tapi jemaat NDC semua baik-baik. Saya yang kayak gitu, saudara. Nah, saya gampang marah dan orang kolerik itu tidak sabaran. Apa yang ada di hatinya langsung diceplosin, langsung dicelutukin. Dan jeleknya orang kolerik itu, kalau dia ngomong, dia tidak pernah mengerti perasaan orang yang dia ajak ngomong. Gak peduli mau sakit hati, mau tersinggung, pokoknya gua ngomong. Nah, bayangin saya, ketemu istri melankolis. Orang melankolis itu, saudara, orang setia kawan. Dia tidak cuma setia kawan, tapi dia setia dalam segala hal. Kalau kami ke LW, pasti makannya nyunyan, saudara. Tidak ada pilihan yang lain, saudara sekalian. Benar, pokoknya sekali nyunyan selama-lamanya nyunyan, saudara sekalian. Sampai kami dapat diskon, dapat apa macam-macam di sana, saudara. Kenapa? Setiap kali ke LW nyunyan. Sampai teman-teman saya tes. Satu hari teman-teman saya di Jakarta main ke sini. Terus mereka bilang, makan di mana, Pak? Saya bilang, udah nyunyan aja. Enggak mau yang lain, Pak. Coba tanya ibu. Kalau dia jawab pasti nyunyan. Benar. Mereka tanya istri saya, Bu, kita makan yuk. Makan di mana? Nyunyan, saudara. Sampai saya udah bosen semua menu nyunyan. Saya udah hafal luar kepala. Benar, saudara sekalian. Nah, jemaat yang diberkati, dia kalau lagi suka pakai baju ini, bisa sebulan dipakai baju ini. Dia lagi suka satu lagu, saudara. Lagu itu satu hari bisa 257 kali diputar, saudara. Sampai saya yang gak ngerti lagunya jadi hafal lagu itu, saudara. Orangnya setia banget. Tapi orang melankolis ini pakai perasaan. Ada mood-moodnya. Betul sayang? Kami di Amerika, satu hari kita di shopping center. Saya bilang ini di shopping center ada Sarah, ada Banana Republic, ada macam-macam. Ini kesempatan kamu beli baju. Ayo pergi beli baju. Coba lihat yang cocok. Aku lagi gak mood untuk fitting-fitting. Buka-buka baju, ganti baju. Aku lagi gak mood katanya. Ini lagi di shopping center loh. Kalau pakai mood ini repot nih. Betul gak, saudara? Terus sampai di rumah dia gak mau kan? Sampai di rumah dibilang, baju gua gini-gini aja ya. Gini-gini aja. Nyesel tadi gak beli. Tadi gua udah bilang sama lo beli. Orangnya ragu-ragu. Itu orang melankolis, pakai perasaan. Dia orangnya moody, saudara. Nah, bayangin, ketemu suami kolerik yang gak sabar ingin ngomong sesuatu, ngomong. Saya itu kucing sini loncat kucing langsung. Dulu begitu, gak ada diplomasi, gak ada basa-basi, gak pakai nunggu-nunggu. Nah, ketemu istri yang moody. Ketika yang saya sampaikan itu benar, tapi moodnya gak cocok, apa yang terjadi? Kok manggut-manggut? Apa yang terjadi? Berantem, saudara. Konflik. Kenapa? Yang disampaikan benar. Betul nggak? Tapi waktunya tidak tepat. Masalahnya terjadi konflik. Jadi sebagai orang percaya, kita bukan cuma harus tahu what, tapi kita harus tahu when, saudara sekalian. Yesaya 60 ayat 22b ini bagus, kita baca. Yesaya 60 ayat 22b menulis demikian. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku Tuhan. Tuhan janji loh. Aku ini Tuhan. Aku bukan jinnya Aladin ya. Aku ini Tuhan. Aku akan melaksanakannya. Aku akan menggenapikannya dengan apa? Segera. Pada waktunya. Dalam bahasa Inggris bagus banget. I am God. At the right time, I will make it happen. Aku ini Tuhan, bro. Di waktu yang tepat, aku akan membuat itu terjadi. Semua terjadi pada waktu yang tepat. Anda sedang menunggu untuk mendapat jodoh. Ada yang sudah berdoa minta jodoh, belum dapat-dapat.
saya kasih 3 tips. Yang pertama kalau Anda mau dapat jodoh, yang pertama berdoa. Rohani ya, berdoa. Sudah berdoa? Sudah. Belum berhasil. B kedua, berusaha. Sering-sering mejeng di mall, saudara. Sering-sering datang di NDC LW. Banyak cowok ganteng-ganteng di sini, cewek cakep-cakep sini. Berusaha, namanya juga usaha. Kalau B kedua bergagal, ada B yang ketiga, yaitu bercermin. Ngaca lu saudara sekalian. Kenapa? Kita mencari yang perfect, sementara kita nggak perfect. Betul nggak? Saya mengembara di padang gurun 40 tahun saudara. Untuk mencari ada dewi yang kesasar datang ke bumi ini. Nggak ada. Karena saya bukan laki-laki yang sempurna. Sampai akhirnya saya ketemu dengan wanita yang tidak sempurna. Menikah bukan mencari orang yang cocok dengan kita. Tapi pernikahan itu uniknya, kita mencocokkan diri kita satu dengan yang lain. Banyak suami istri beda karakternya, beda historinya, beda latar belakangnya. Tapi awet tuh sampai mau memisahkan. Ada orang yang mirip sama, suka sama, malah cerai saudara. Itu uniknya menikah. Kita menikah dengan orang yang berbeda dengan kita dan itu bisa langgeng seumur hidup. Walaupun memang kadang menderita. Amin Pak Waldus. Betul gak saudara? Istri saya sama saya itu berbeda banget. Kita jauh berbeda langit dan bumi. Saya suka baca buku, dia nggak suka baca buku, saudara. Saya sukanya makanan Indonesia, walaupun muka milik Hyun Bin Lee Min Ho, saya suka makanan Indonesia. Istri saya sukanya Chinese food, dan karena dia ini orang yang melankolis, yang setia, maka dia itu kalau suka capcay, selalu capcay. Itu menu favorit dia. Nah cepat yang diberkati Tuhan, saya mau beritahu saudara, ini masalah. Nah jemaat yang diberkati kami ini berbeda. Saya cerita apa jadi lupa ya, gara-gara jawab saya. Hah? Apa? 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 Apa saya? Penolong. Nah saudara sekalian, Tuhan akan melakukannya tepat pada waktunya bagi setiap kita. Kenapa sih Pak Tuhan izinkan kita menunggu? Mengapa sih kita waiting? Betul nggak saudara? Kenapa kita harus menunggu? Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Saya menikah umur 40 tahun saudara. Orang Batak bilang saya ini panglatu, panglima lajang tua. Tapi saya bersyukur saya mendapat istri yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Cari jodoh jangan main-main. Cari jodoh jangan main. Saya menunggu 40 tahun loh. 40 tahun. Gak sia-sia mendapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saudara, memang dia gak sempurna. Kalau saya suka bilang sama istri saya, kalau menurut kamu saya gimana? Kamu Dewi yang menjelma menjadi manusia. Dia senang, dia puas. Haleluya, puji Tuhan. Rumah tangga saya diberkati Tuhan. Saya suka bilang sama istri saya, sayang kamu tahu nggak ya? Jepang itu paling pintar bikin mobil. Korea itu paling pintar bikin K-pop. Betul, India paling pintar bikin film. Kalau Amerika paling pintar IT. Kamu paling pintar bikin saya kangen terus saudara sekalian. Nah, yang sedang menunggu jodoh, saat tepat Tuhan akan berikan yang terbaik buat saudara. Jangan-jangan di sebelahmu ada jodohmu. Coba lihat kiri kananmu. Siapa tahu saudara sekalian. Nah kenapa sih Pak? Tuhan gak langsung kasih jodoh buat saya. Kenapa Tuhan suruh saya menunggu? Betul gak saudara? Pernah nanya gitu? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama Tuhan ingin menguji iman kita. Alasan yang pertama Tuhan ingin menguji iman kita. Saudara, kalau Tuhan berikan semuanya instan, kita gak perlu iman lagi. Betul gak? Kita doa, tlang turun. Kita doa, tlang tuh minta mobil, terus datang mobil. Minta ini, datang ini. Kita pakai iman lagi gak? Enggak. Karena menunggu itulah yang membuat kita harus beriman. Tantangan dari kita menunggu adalah kita memakai iman kita. Kita exercise iman kita. Kita melatih iman kita. Itu tantangan waktu kita menunggu. Yang kedua, kenapa kita harus Tuhan izinkan menunggu? Untuk mendewasakan karakter kita.
untuk mendewasakan karakter kita. Kenapa saudara? Anak-anak itu kan gak sabaran. Yang punya bayi ini ya, gak sabaran. Dia nangis, dia lapar, dia masa bodoh mama lagi tidur, masa bodoh mama lagi capek. Betul gak saudara? Masa bodoh, dia gak bisa sabar, gak mau menunggu. Tapi namanya orang dewasa bisa menunggu. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa menunggu dalam hidup kita, itu tandanya Tuhan ingin dewasakan iman kita. Dan Tuhan ingin dewasakan karakter kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, sekarang saya masuk di 8 menit setengah ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ketika saya sedang menunggu. Yang pertama, kita harus tetap percaya. Ketika Anda sedang menunggu, belum waktunya terjadi, Anda harus tetap percaya. Makanya Habakuk tadi katakan, kamu harus percaya apa yang aku katakan tentang masa depan pasti terjadi. Apa yang aku janjikan pasti terjadi, kamu harus percaya. Mari kita baca. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 37 menulis demikian. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 37. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Kepala rumah ibadat punya masalah. Anaknya sekarat dan hampir mati. Dia datang kepada Yesus, dia minta pertolongan Yesus untuk datang ke rumahnya. Yesus datang ke rumahnya. Yesus bilang, oke, kita ke rumahmu. Dalam perjalanan menuju kepada rumah ibadat ini, ada masalah di tengah jalan. Wanita berpendarahan menginterupsi Yesus. Betul nggak? Saudara, ini kepala rumah ibadat ya. Anaknya sekarat, sebentar lagi akan meninggal. Sekarang ada interupsi. Kadang-kadang dalam hidup kita, Tuhan buat interupsi terjadi. Supaya kita menunggu. Betul nggak? Tuhan nggak langsung sembuhkan. Tuhan nggak langsung jawab. Tuhan nggak langsung berikan. Tapi Tuhan berikan interupsi terjadi. Ada wanita pendarahan. Proses waktu lagi. Yesus sembuhkan wanita itu. Ketika sampai di rumah kepala rumah ibadat. Ada berita. Anaknya sudah meninggal. Terlambat sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Anda pernah mengalami itu enggak? Ketika Anda berdoa minta sesuatu, bukannya ada tanda-tanda untuk terjadi, malah tanda-tanda tidak terjadi. Ibu-ibu berdoa supaya suamimu bertobat, datang kepada Tuhan. Bukan semakin membaik, tapi semakin menggila, semakin jahat. Pernah mengalami kayak gitu, saudara? Nah, ketika Anda sedang mengalami hal itu, Anda mengalami namanya death of vision. Visi yang Tuhan berikan itu mati. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama lahirnya sebuah visi. Masih ingat Musa? Ketika ibunya mungkin menimbang-nimbang dia, ibunya berkata, nak, kamu akan jadi pemimpin besar, pemimpin bangsa Israel. Lahir visi di benak, di pikiran Musa. Kemudian ketika umur 40 tahun, dia kepo saudara, dia datang membela bangsanya. Belum waktunya Tuhan. Dia mendahului waktunya Tuhan. Apa yang terjadi? Dia ditolak. Dan akhirnya dia lari ke Midian. Terjadi yang namanya death of vision. Visinya mati. Tapi saudara, Musa mungkin sudah lupa akan janji Tuhan. Musa sudah lupa akan visi Tuhan. Tapi satu hal yang luar biasa. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Mungkin Anda sudah lupa janji Tuhan dalam hidup Anda. Tapi Tuhan gak pernah lupakan janjinya. Dan akhirnya terjadi yang ketiga. Raise of vision. Visinya bangkit. Dan yang keempat. Fulfillment of visi. Visi itu terjadi. Ketika engkau sedang mengalami visimu mati. Apa yang kau harapkan belum terjadi. Bukan semakin membaik. Malah semakin memburuk. Anaknya tadinya cuma sakit, sekarang sudah meninggal. Tapi apa yang Yesus lakukan, ini yang kita mau pelajari. Dikatakan tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Saya paling suka kata tidak menghiraukan. Ketika kau berdoa, keadaan semakin memburuk. Apa yang kau harapkan bukan terjadi, keadaan semakin tidak bagus. Kata-kata yang kau terima, kata-kata negatif, saudara, jangan hiraukan.
Saudara, saya mau beritahu ya. Jangan pikir sahabat dekatmu semuanya setuju dengan visi dan impianmu. Tidak. Kadang-kadang yang mengerikan, orang yang paling tidak mendukung visi kita adalah orang-orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita. Mereka berkata, nggak mungkin lah Waldus, masa sih kamu udah tua tahu walaupun masih keren, kamu nggak mungkin, semua kata-kata dia kata nggak bisa, nggak mungkin, mustahil. Saudara, jangan hiraukan itu. Keadaan semakin memburuk, jangan hiraukan itu. Terus Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Lihat kiri kananmu bilang, jangan takut, percaya saja. Kalau kita lihat keadaan kita takut. Kalau kita lihat situasi, takutlah. Anaknya sudah meninggal. Tapi Yesus bilang, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Yang pertama, jangan hiraukan keadaan. Jangan hiraukan perkataan orang. Saya suka dengan Bartimius. Waktu dia berseru, orang bilang, diam. Tapi Bartimius semakin kencang berseru. Yang kedua, jangan takut, percaya saja. Yang ketiga dikatakan, Yesus tidak memperolehkan. Artinya apa? Yesus hanya memilih Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang masuk ke dalam ruangan itu mendoakan anak kepala rumah ibadat itu. Saudara sekalian, di saat seperti itu, Anda harus memilih teman-teman Anda. Anda harus menyeleksi orang-orang yang dekat sama Anda. Hanya orang-orang yang mensupport Anda. Anda orang-orang yang satu visi dengan Anda. Anda orang-orang yang mendukung Anda yang boleh ada bersama dengan Anda. Karena terlalu banyak suara yang Anda dengar, Anda akan bingung sendiri, Anda akan kehilangan keyakinan, Anda akan kehilangan iman Anda akan jadi frustrasi. Dengar, ketika keadaan memburuk itu ujian kita. Biasanya emosi negatif kita muncul. Kita jadi putus asa, kita jadi frustasi, kok nggak terjadi, kita jadi kecewa, betul nggak saudara? Maka dari itu kita menyeleksi orang-orang yang dekat dengan kita, yang selalu mensupport kita, yang selalu menguatkan kita. Nah saudara sekalian, season of waiting, masa menunggu, bukan berarti masa Tuhan menolak. Kalau Tuhan berkata tunggu, bukan berarti Tuhan berkata tidak loh saudara. Dengar ya, kalau Tuhan berkata tunggu, itu bukan tidak loh saudara. Ada perbedaan antara tunggu dan tidak. Kenapa Tuhan izinkan kita menunggu? Karena Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Anda tahu saudara, berkat itu sudah siap. Gak ada yang amin ya. Berkat itu selalu siap. Berkat sudah siap. Tepuk pundak orang kiri kanan bilang, berkatmu sudah siap bro. Berkatmu sudah siap. Tapi yang jadi pertanyaan, kamu sudah siap gak untuk menerimanya? Betul gak? Tuhan pilih Yusuf menjadi pemimpin. Umur 17 tahun. Tapi kalau umur 17 tahun, dia belum siap. Dia masih sombong. Masih anak kesayangan Bapak. Harus diproses, dibentuk sampai dia siap. Umur 31 tahun. Baru janji Tuhan itu terjadi. Musa. Umur 40 tahun, saya katakan tadi. Dia mencoba menjadi pahlawan atas bangsanya. Tapi belum waktunya. Yang terjadi adalah kegagalan. Betul gak saudara? Kegagalan. Tapi begitu waktunya 40 tahun Tuhan proses dia. Begitu dia sudah siap saudara. Tuhan angkat Musa menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Maka tunggu. Wait for it. Mau menunggu? Sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Saya kalau menikah umur 25, mungkin saya dapat cewek biasa aja. Tapi saya menunggu 15 tahun. Saya bisa mendapatkan wanita yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Benar, benar. Saya jujur ya, bukan muji istri saya. Kalau bukan dia istri saya nggak tahu jadi apa hidup saya. Benar. Kalau bukan dia istri saya, nggak tahu jadinya hidup saya. Saya bisa ada seperti sekarang ini karena punya istri yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Makanya lihat istrimu bilang, "Ma, kamu yang terbaik dari surga. You are the greatest gift from heaven." Kasih tahu dong saudara. Kamu istri yang terbaik, hadiah yang terbesar yang saya terima. Saya disiapkan Tuhan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik yang Tuhan berikan
dalam hidup saya. Dia cinta Tuhan. Dia punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia luar biasa saudara. Luar biasa, luar biasa. Kalau saya bicara sama istri saya, lebih banyak kekurangan saya daripada dia. Dia almost perfect. Dewi menjelma menjadi manusia. Nah saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, apapun situasi yang kita sedang alami, engkau sedang menunggu. Ingat, engkau harus tetap percaya. Ada satu ayat saya ajak kita buka. Mazmur 31, 15, 16 menulis begini. Tapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Dan aku berkata engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. My times are in your hand. Waktu kita ada dalam tangan Tuhan. Waktu saya sudah habis. Yang kedua, kita harus sabar. Yang kedua, kita harus sabar saudara. Mazmur 37 ayat 7a menulis begini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris bagus. Be patient and wait for the Lord to act. Nantikan, sabarlah dan nantikan Tuhan untuk bertindak. Jemaat edisi, Tuhan pasti bekerja buat Anda. Tuhan pasti bertindak buat Anda. Tuhan pasti menggenapi janjinya atas Anda. Cuma Anda harus apa? Menunggu dan sabar. Tarik nafas bilang, sabar. Ini bagian yang paling sulit. Sarah nggak sabar, menunggu janji Tuhan untuk punya anak. Dia cari jalan pintas. Dia suruh Abraham tidur dengan Hagar. Ini perempuan paling gila di dunia. Tidak ada istri yang menawarkan pembantunya tidur dengan suaminya. Gila banget ini Sarah. Dan yang anehnya, yang hebatnya Abraham tidak menolak saudara. Itulah dunia laki-laki. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, lahirlah Ismail. Ini masalah besar. Ismail anak daging, Isa anak roh. Daging dan roh selalu berantem. Betul nggak? Daging maunya foya-foya, roh maunya irit menyembah Tuhan. Daging maunya nonton drakor, roh maunya ikut ibadah. Betul nggak? Ini daging roh konflik terus. Dan keturunan Ismail dan keturunan Isa sampai hari ini berantem terus saudara. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, sabar. Pasti waktunya terjadi. Amin. Sabar. Yang ketiga, pegang teguh janji Tuhan. Dan yang keempat terakhir saya mau bahas. Kita harus jangan putus asa, tetap semangat. Ditulis dalam Galatia pasal 6 ayat 9 demikian. Janganlah kita jemu-jemu. Janganlah kita capek berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, tiba waktunya, kita akan menuai. Amin. Pada waktu yang tepat, apapun yang kau lakukan ada upahnya. Ada tuaian, amin. Orang menabur dan menuai itu ada waktunya. Dan kita sabar menunggu di antara waktu itu. Pasti waktunya datang, kau akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kondisinya satu. Jika kita tidak menjadi lemah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bagus banget. You will be rewarded. Anda akan terima upah when the time is right. Ketika waktunya tepat, kondisinya. If you don't give up. Kalau kamu tidak putus asa, tidak menyerah. Saya cerita terakhir. Selama pandemi, gereja tutup, saya tidak ada pelayanan. 3 bulan pertama kami stres, karena baku pandang berdua di rumah, saudara. Saking stresnya istri saya bisa gatal dari ujung rambut sampai telapak kakinya, gatal semua. Dan kita semakin dengar berita COVID, semakin takut. Saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Banyak teman-teman jual online masakan. Cuma masalahnya istri saya tidak bisa jual online masakan. Karena masakannya enaknya yang tahu cuma saya dan Tuhan, saudara sekalian. Jadi makanannya rasanya nggak pantas lah kita jual online, malu kita. Jadi saya bilang, Tuhan, kami masih gimana nih Tuhan? Tuhan jawab begini, apa yang kamu bisa? Saya bilang, saya cuma bisa khotbah. Ya khotbah, gereja tutup, mau khotbah di mana? Terus Tuhan bilang, buka YouTube. Saya dan istri orang gaptek, nggak ngerti multimedia, nggak ngerti semua media sosial. Saya dulu nggak punya Facebook, saya nggak punya Facebook sampai sekarang. Saya cuma punya Instagram doang. Saudara, Tuhan suruh buka YouTube, nggak ngerti.
Nggak ngerti kita orangnya yang awam banget, yang bodoh banget tentang hal itu. Istri saya coba-coba, bisa buat account-nya. Buat account, terus dia coba syuting, kami pakai handphone syuting, diposting. Ada yang nonton 5 orang, puji Tuhan. Dan disitulah kami mulai pelayanan di YouTube. Saudara sekalian, YouTube ini membuat saya sangat frustrasi. Kenapa? Karena kami berdua menanganinya, saudara. Kami ada acara program worship setiap hari Selasa. Ya, subscribe ya, awas ya. Agus Lutan Official. Kalau ibadah hari ini nggak nambah ini Pak Waldus, Anda bertanggung jawab. Ya. Nah, saudara, subscribe ya, Agus Lutan Official. Setiap hari Selasa kita ada worship. Setiap hari Kamis ada Bible study. Setiap 2 minggu sekali kita ada ibadah, Sunday Revival. Nah, yang paling sulit itu adalah yang worship. Karena dulu kita tangani berdua. Saya yang nyanyi, istri saya yang syuting, main keyboard sekalian. Jadi dia setel kamera, habis kamera sudah siap saya diatur, kemudian dia lari ke keyboard, dia main keyboard saudara sekalian. Itu kita rekam saudara, kita rekam. Sudah sepenuh hati, rasakan urapan Tuhan. Kita sampai nangis saudara. Begitu kita keluarin memory card-nya, kita masukin di laptop, nggak ada suaranya saudara sekalian. Pernah saya diminta khotbah online di sebuah gereja. Jadi kita rekam nih Pak. Rekaman pertama saya kurang puas. Saya bilang ulang lagi. Kita rekam lagi. Ini bagus. Sudah khotbah saya ulang lagi kan berarti lebih bagus. Senang saya. Gak ada suaranya saudara. Sampai mau nangis gak mau salahkan siapa. Cuma bisa menyalakan rumput yang bergoyang aja saudara. Frustrasi banget. Nah worship ini paling sulit. Saudara tahu yang nonton cuma 100, yang nonton cuma 90. Saya bilang sama istri saya nggak ada masa depan di worship ini. Memang saya nggak cari uang, saya nggak ada iklan sampai sekarang. Nggak ada masa depan untuk pelayanan. Coba bayangin, kita udah setengah mati, udah berdarah-darah buat yang nonton cuma 90 orang. Itu pakai berantem saudara. Gara-gara itu lagu Miracle Worker, Promise Keeper, like in the darkness, my God, there is who you are. Nah, saya mau habisnya, there is who you are, there is who you are. Habis gitu kan, cepat, istilah gak bisa. There is who you are, there is who you are, there is who you are, there is who you are. Dia kan pakai musik, saudara. Saya bilang, udah cepetin aja. Gak bisa berantem, saudara. Sampai gambek-gambekan, minggu depan baru rekam lagi. Terjadi itu, Miracle Worker itu. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, sulit. Jadi saya pikir, udahlah worship ini ditiadakan aja. Dibatalin aja, dibuang aja. Ketemu teman. Dia bilang, Pak, worship Bapak keren banget. Saya tuh sampai sama suami saya rebutan, Pak. Lihat handphone, nangis Pak. Kita dijamah, kita diurapi. Saya bilang, bro, baru gue mau habiskan ini worship. Lu bilang, lu diberkati. Aduh. Lanjut lagi. Terus kita punya Bible study. Bible study itu kan gak favorit karena orang kan gak suka belajar. Orang maunya suka dengar storytelling. Tapi saya suka Bible study. Saya ingin mengajarkan gereja Tuhan kebenaran. Saudara yang nontonnya cuma 30, 40. Itu yang paling memble itu Bible study. Udah Bible study kita tiadakan. Ketemu teman. Aduh Pak saya baru ngerti loh. Itu Bible study-nya membangun sekali Pak. Saya baru banyak ngerti. Bapak tuh saya bertumbuh dalam iman saya. Baru kau mau hapus. Lu bertumbuh dalam iman. Tetap ada. Saudara di awal kami punya YouTube. Aduh frustrasi saudara. Mau menyerah. Gak ada hasil. Apa yang kita tabur gak ada hasilnya. Gak ada hasil yang kita inginkan. Tapi Alkitab berkata jangan capek. Dan jangan pernah cepat menyerah. Tepat pada waktunya kamu akan terima upah. Tepat pada waktunya kamu akan menuai pelayananmu. Tepat pada waktunya ada Tuhan. Apapun kebaikan yang kau buat tepat pada waktunya kau akan menuai. Amin. Engkau yang sedang menunggu. Tetap percaya, sabar, pegang janji Tuhan. Dan yang keempat, jangan capek. Tetap semangat, don't give up. Jangan cepat putus asa. Yang belum dapat jodoh, don't give up. Amin. Lihat kiri kanan bilang, don't give up.
don't give up.